berat ini pertanyaan. Tapi saya mulai yang ringan dulu aja. Kalau diaksa patu itu untuk pidana ringan, ya patu mungkin patu itu pidana ringan. Ya, terus kalau ada yang pradoto itu untuk yang diangkat oleh Belanda, tapi adalah orang-orang pribumi yang kecenderungannya adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berdasarkan hukum adat, hukum pribumi, hukum pribumi itu sering mengajarkan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga dalam bahasa yang lain hukum itu harus memiliki fungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kemudian, cuman integritas itu kan naik turun, Pak. Naik turun. Wong kita saja misalnya ada godaan ya? Ya, ada godaannya. Mungkin hari ini digoda dengan uang 100 juta nggak mempan. Maunya mungkin 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poros dulur semua, jumpa lagi dalam Lincak Pak Karso. Untuk episode hari ini, kita akan menyongsong Hari Bakti Adiaksa yang merupakan salah satu hari istimewa bagi teman-teman kita di lingkungan Korps Kejaksaan. Sebelum kita membahas topik yang akan dijadikan tema pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa pemilik ruang dari Lincak Pak Karso. Selamat siang Pak Karso. Selamat siang Mas Is. Matur nuwun rawuhnya. Sehat Ji. Alhamdulillah. Pak Karso, kita ada tamu istimewa. Ketua Komisi Kejaksaan. Alhamdulillah. Prof. Alhamdulillah. Monggo Pak Karso, barangkali ada yang bisa kita jadikan topik untuk perbincangan pada kesempatan kali ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Puji. Lengkapnya adalah Pujiono Suwadi. Siap. Teman saya, murid, junior murid. Kali ini kita kedatangan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Siap. Betul. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa. Ini ke berapa, Prof? Ke 65. 65 ya ini. Jadi Hari Lincak Pak Karso, saya ingin atau kita ingin sebenarnya memperingati Hari Bakti ini merenungkan apakah hukum sudah menjadi milik rakyat gitu. Ini. Karena itu kalau satu saat hukum sudah menjadi milik rakyat, mungkin kalaulah misalnya belum, maka kita butuh pendidikan atau pelatihan atau apapun namanya, artinya menjadikan masyarakat supaya lebih sadar hukum. Ya, hanya begini, Pak Ketua, saya pernah dalam suatu saat di warung kopi gitu, saya dengar katanya begini, kalau ada rakyat kecil lapor malah ditertawakan, karena hukum ini katanya buat orang-orang yang punya duit saja. Nah, ini kan kalau statement ini diterus-teruskan kan bahaya. Dan tidak baik lah seperti itu ya. Nah, inilah maka kita perlu untuk bisa merubah pandangan itu juga, dan tentu saja hukum itu adalah untuk kita semua, tidak hanya untuk kelompok tertentu begitu. Itu Mas Is yang saya pikirkan dari Lincak ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pencerahan dari Pak Ketua Komisi Kejaksaan ya. Monggo nanti Prof. Puji dalam hal ini. Jadi kan itu yang disampaikan tadi soal kebutuhan untuk melakukan edukasi hukum. Betul. Karena kan yang disampaikan Pak Karso tadi kan soal beberapa anggapan yang itu bisa kita nilai trauma hukum gitu. Itu sebenarnya posisinya gimana kalau dalam pandangan Ketua Komisi Kejaksaan ini? Ini berat ini pertanyaan. Tapi saya mulai yang ringan dulu aja. Pertama, kalau di Kejaksaan itu ada 2 hari yang mesti diingat ya. Yang pertama adalah Hari Bakti, yang kedua Hari Lahir. Kalau dulunya
orang menyamakan antara hari bakti dengan hari lahir yang diperingati setiap 22 Juli. Nah, pertama kali 22 Juli 1960. Ya, awal kemudian Kejaksaan Republik Indonesia pertama kali tahun 60 itu. Tetapi ternyata hasil penelusuran sejarah jaksa itu kalau ditarik belakang itu sudah ada sejak zaman masa lalu. Bahkan kalau di zaman Majapahit itu dulu ada namanya Diaksa Patu, ada namanya Diaksa Pradoto. Kalau Diaksa Patu itu untuk pidana ringan, ya. Patu mungkin Patu itu pidana ringan. Ya. Terus kalau ada yang Pradoto itu untuk yang pidana-pidana yang berat. Ya, tapi bukan perdata, tapi Pradoto, nama Pradoto. Itu kemudian berkembang sampai kemudian zaman Mataram Islam, bahkan di Cirebon juga kemudian berkembang itu. Bahkan kalau kemudian kita telusur di zaman Belanda dulu sudah ada namanya Officer van Justitie, ya kan? Itu jaksa tapi orang Belanda. Kalau yang orang Indonesia namanya apa namanya Hofjustitie. Ada yang Hofjustitie itu jaksa tinggi lah. Jaksa tinggi itu ada di beberapa tempat, kayak misalnya ada di Cirebon, di Bandung, di Sumatera Barat, di beberapa daerah itu ada namanya jaksa-jaksa tinggi itu yang diangkat oleh Belanda, tapi adalah orang-orang pribumi yang kecenderungannya adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berdasarkan hukum adat, hukum pribumi, hukum pribumi itu. Nah itu sampai kemudian ternyata pembahasan tentang jaksa itu sudah ada sejak PPKI itu sudah ada tuh. Bahkan kita itu sudah ada jaksa pertama kali itu sejak 2 September 45. Saat Bung Karno meresmikan kabinet yang pertama. Ya, sebulan setelah merdeka ya. Sebulan setelah merdeka. Itu sudah ada namanya Pak Gatot. Jadi sebelum sampai 60 itu sudah ada 4 jaksa. Ada Pak Gatot, ada Kasman Singodimojo. Itu sudah tokoh paling sangat terkenal lah ya. Terus juga ada namanya Tirta, siapa itu saya agak lupa. Tirta Winata ya. Tirta Winata. Terus yang keempat ada R. Suprapto. R. Suprapto itu yang paling berkesan mungkin R. Suprapto. Tapi jaksa dulu. Jaksa Agung ya. Jaksa Agung. Ya, jadi dulu Jaksa Agung itu satu paket dengan lembaga pengadilan. Jadi satu paket dengan lembaga pengadilan. Tapi sudah ada sejak tahun itu, bahkan persatuan jaksa-jaksa itu sudah ada sejak tahun 50. Maka kalau kemudian mengatakan hari lahir jaksa itu tahun 60, berarti kan ahistoris. Maka kemudian ditetapkan bahwa hari 22 Juli itu ditetapkan hari bakti. Sedangkan hari lahirnya itu 2 September tahun 60. Sudah lebih lama ya. Lama. Maka ini saja pengetahuan kita, berarti agak berbeda dengan institusi lain yang menyamakan hari bakti dengan hari lahir. Tapi kalau untuk konteks kejaksaan ternyata ditarik lebih mundur lagi dalam sejarah NKRI ya 2 September. 2 September. Nah, terus kemudian kaitan yang pertanyaan yang berat tadi kan Pak Is dan para dosen semua lah, dosen hukum itu kan sering mengajarkan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga dalam bahasa yang lain, hukum itu harus memiliki fungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kemudian membuat masyarakat lebih baik. Lebih baik itu bisa jadi adalah lebih tertib, lebih bahagia, lebih sejahtera, kan begitu kan? Nah, kalau kemudian hukum kemudian datang justru menimbulkan masalah, berarti sebenarnya itu bukan hukum. Nah, sehingga ketika kemudian ada masyarakat melaporkan atau mengadukan kesusahannya untuk diselesaikan melalui kanalisasi hukum, tapi justru kemudian masalahnya bertambah banyak, berarti sebenarnya itu bukan hukum, atau kemudian petugas-petugasnya itu tidak melaksanakan hukum yang sebenar-benarnya. Nah, sederhananya begitu. Nah, dalam konteks ini kemudian maksud saya Komisi Kejaksaan ini kan dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kejaksaan ya. Itu ada nggak peran yang ditautkan dengan tujuan hukum tadi itu membahagiakan, mesejahterakan dan seterusnya itu? Jadi kalau kita ingat ya namanya Hakim Agung di Amerika, di Belanda itu namanya Benedictus Taverny.
Nah, dia kan mengatakan tidak membutuhkan aturan-aturan yang rumit. Yang dibutuhkan adalah petugas-petugas hukum yang berintegritas. Maka hukum itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan. Hukum akan memiliki kemanfaatan yang maksimal. Nah, kaitan dengan itu kita ngomong kan berarti untuk mewujudkan hukum yang baik sebenarnya selain kalau dasar teori yang sering kita sampaikan itu kan ada struktur, ada substansi, ada kultur. Nah, struktur ini kan dibutuhkan orang-orang yang memiliki integritas. Cuman integritas itu kan naik turun, Pak. Naik turun. Wong kita saja misalnya ada godaan ya? Ya, ada godaannya. Mungkin hari ini digoda dengan uang 100 juta nggak mempan. Maunya mungkin 1 miliar. Digoda dengan wanita cantik nggak mempan. Mungkin maunya wanita lebih cantik. Atau mungkin jangan-jangan maunya nggak wanita atau yang lain. Nah, kan gitu. Itu hanya soal apa ya, naik turun godaan itu. Makanya kemudian Pak Presiden melalui Undang-Undang Kejaksaan itu di pasal 38 itu mengamanatkan ada lembaga pengawas eksternal. Tujuannya sebenarnya adalah agar jaksa-jaksa yang hari-hari ini diharapkan sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dan lain-lain itu memiliki integritas yang paripurna atau hampir paripurna lah ya. Nah, karena kalau pengawasan mengandalkan pengawasan internal saja, kadang-kala kan orang tidak percaya. Orang paling hanya teman sendiri masa dihukum kan. Nah, maka kemudian butuh pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal itu tadi untuk menjamin integritas itu. Kalau integritas jaksa itu baik, maka keluhan-keluhan atau aduan-aduan dari masyarakat tentang korupsi, tentang hal-hal yang lain, maka akan menemukan kanalisasi yang tepat. Hari-hari ini kita ada setiap bulan itu mungkin 80 sampai 100 aduan dari masyarakat. Dan semua kita follow up. Ada yang kemudian kita panggil, kita minta klarifikasi, ada yang sampai kemudian ya kita teruskan untuk kemudian diberikan sanksi. Itu bagian dari penjagaan agar kejaksaan itu tetap memiliki integritas yang ya tidak mungkin paripurna, tapi mendekati paripurna lah. Mendekati ke sana, arahnya ke sana. Jadi kalau tadi penjaringan ngendiko banyak aduan dari masyarakat. Dalam konteks yang tadi saya matur, apakah berarti sebenarnya masyarakat relatif sudah sadar hukum ya? Kalau kondisi saat sekarang ini, atau ada pilah-pilah masyarakat di mana yang sudah mulai sadar, mana yang belum, itu sendiri. Ya, kesadaran kan mungkin memiliki gradasi ya, Pak Karso. Jadi gradasi inilah yang kemudian kita bisa melihat berbeda-beda. Kalau mendasarkan pada laporan aduan itu, gradasi banyaknya laporan aduan berarti disamakan dengan kesadaran hukum. Berarti kalau kita pakai ukuran itu ternyata banyaknya di kota-kota. Jadi laporan pengaduan itu paling banyak ya DKI. DKI, terus juga di Jawa Timur. Yang rata-rata kan ini kota besar. Terus kemudian juga di Sumatera Utara. Nah, kalau gradasi itu dikaitkan dengan itu ternyata itu di kota-kota besar. Nah, kalau yang daerah-daerah kayak di Papua, di yang lain-lain itu yang melaporkan ya belum banyak, belum banyak. Padahal kalau kita lihat di sana perilaku-perilaku itu relatif kan kemudian cenderung pengawasannya lemah. Itu artinya apakah misalnya begini, memang sudah ada satu program yang istilahnya semacam apa ya Mas, penyuluhan atau mungkin pelatihan atau ya tepatnya penjelasan kepada masyarakat tentang hukum supaya mereka sadar. Tadi kan belum merata Prof ya. Nah ini apa yang diupayakan oleh terutama kejaksaan dan mungkin juga aparat-aparat hukum yang lain gitu. Nah, gitu. Kalau itu kan semua saya pikir melakukan ya. Gitu ya. Pak Karso. Jadi kayak misalnya kepolisian juga melakukan edukasi itu, di kejaksaan juga sering melakukan, ada namanya jaksa masuk sekolah. Di beberapa daerah terpencil ini juga ada jaksa yang kemudian memberikan edukasi di masyarakat ya tentang bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang kehidupan sosial kayak di suku anak dalam itu ada jaksa yang masuk ke wilayah sana. Ada daerah suku terpencil lain, kebutuhan masyarakat itu apa. Bahkan sekarang ada namanya jaksa jaga desa.
Oh. Karena kan ada gitu. anggaran-anggaran desa yang dana begitu desa, besar, dana desa yang begitu banyak. Lah, perangkat desa itu sebenarnya bisa kemudian meminta advice ya, atau pendampingan dalam pengelolaan dana desa kepada jaksa. Karena kalau nanti ujungnya korupsi, kan nanti berurusan dengan jaksa juga jaksa juga. Makanya ada yang ke sana. Bahkan kemudian juga kampus-kampus juga adakan namanya kan community services ya, ada namanya pengabdian masyarakat segala macam itu. Kalau di militer, tentara atau polisi itu kan ada di tingkat desa ada apa namanya? Babinsa. Babinsa. Iya. Bekerja sama dengan unsur-unsur seperti itu ya. Ya, cuman problemnya memang jaksa itu belum merata ya, Pak Karso. Jadi di daerah-daerah kayak kemarin di Asahan itu ada jaksa yang calon jaksa belum ikut PPJ, pendidikan pelatihan jaksa, tapi kemudian karena semangatnya diajak itu memang untuk menangkap buronan tuh, menangkap orang yang dipanggil tapi kan nggak datang-datang gitu, jadi saksi. Tapi sampai kemudian dia ngejar ini tersangka ini ngejar ke sungai, sampai kemudian dia meninggal Mas. Ya karena sebenarnya ini baru calon jaksa yang harusnya memang belum bisa dilibatkan. Tapi kondisi faktual itu ternyata dari hasil evaluasi kita juga lakukan, jumlah jaksa itu belum merata, belum banyak. Ada pos-pos yang kita ke daerah-daerah itu, pos struktural itu kosong. Misalnya kan harusnya di Kajari itu ada Kajari, ada Kasubagpin, Kasipitsus, ada Kasidatun, ada Bidum, ada Kasih Intel ya misalnya. Itu tidak semuanya terisi. Jadi ada yang mungkin hanya terisi baru 2, ada 3. Jadi semuanya belum terisi. Kenapa? Ya karena jumlah jaksanya belum banyak, cukup, ya? belum cukup gitu. Ini jadi problem juga. Padahal kan pengennya masyarakat ketika mengadukan apalagi kasus-kasus korupsi itu segera tertangani. Sedangkan SDM-nya masih belum memadai. Kalau kita lihat kan belakangan ini kan ada harapan positif dari masyarakat terhadap kinerja kejaksaan ya. Pak Jaksa Agung juga punya prinsip menegakkan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah. Itu seberapa besar harapan itu bisa terpelihara ya? Kalau tadi misalnya ada keterbatasan personil begitu. Karena kasus korupsi yang dibongkar kan juga bukan kasus korupsi yang kecil begitu. Iya, betul. Kalau di tingkat pusat kita melihat komitmen itu kan cukup luar biasa ya. Artinya banyak kasus kita mengistilahkan big fish. Itu di antara penegak hukum yang dapat menangani korupsi, itu yang menyelesaikan kan kejaksaan. Ya mulai dari dulu Jiwasraya sampai kemudian yang terakhir ini kasus minyak goreng tuh. Itu penyitaan aja sampai 13,1 triliun. Ya, itu kan luar biasa. Nah, semangat ini kemudian kita lihat di daerah-daerah diikuti. Jadi kita juga menyampaikan kepada kejaksaan, tolong dong semangat yang dimiliki Kejaksaan Agung harus juga terinternalisasi di jaksa-jaksa daerah. Nah, kemudian kita lihat hari-hari ini juga sama, jaksa-jaksa daerah itu juga ada bahasanya ada produk. Atau ada kemudian kegiatan yang itu berguna sebenarnya bagi memberikan efek deteren, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Kayak misalnya di Karanganyar kan baru-baru kemarin kita melihat juga ada kasus masjid Al-Madinah, terus juga kepala desa. Itu membuktikan bahwa semangat ini sudah kemudian terbreakdown ke bawah dengan baik gitu ya, dengan baik. Ya memang ada beberapa daerah yang kita catat belum ada produk yang maksimal lah. Nah, yang seperti ini biasanya nanti dia akan dapat evaluasi. Evaluasi itu biasanya digeser. Bukan promosi ya, digeser saja. Jadi digeser lah. Ini kemudian memacu adrenalin lah. Para penegak hukum khususnya para jaksa itu kemudian untuk bersungguh-sungguh. Di samping pendidikan ya bagi jaksa kan juga jaksa punya kode etik gitu ya. Betul. Nah, itu seberapa besar kode etik itu dalam pandangan Komisi Kejaksaan bisa membentengi para jaksa untuk tetap berintegritas? Iya. Jadi kode etik itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya kan ya namanya kode etik kan bukan aturan positif yang seperti undang-undang ya, tapi aturan yang kemudian itu merupakan panduan perilaku. Nah, sebagai panduan perilaku
yang kemudian disepakati oleh institusi kejaksaan, itu kemudian memunculkan kemudian juga ada sanksi. Di situ ada sanksi ringan, sedang, sama berat. Berat itu bisa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Nah, selama ini sudah ada yang proses seperti itu. Jadi ada yang kemudian misalnya yang Pak Jaksa Agung bilang soal jaksa jangan main proyek misalnya. Ternyata kemudian ada jaksa yang ketahuan main proyek, biasanya kemudian akan masuk ke WAS dan laporan ke kita juga akan kita teruskan, tolong disanksi, kalau enggak kita yang akan memberikan sanksi gitu kan. Nah, tapi sejauh ini yang sampai kita teruskan direspon sangat positif oleh pengawasan internal untuk kemudian diberikan sanksi, didemosi, diturunkan, itu ada. Sehingga kan orang ketika masuk bekerja kan itu kan di salah satu institusi, salah satu motivasinya kan karir. Ya, salah satu motivasi terbesar itu kan karir. Selain juga kan ikutan karir itu kan soal pendapatan ya. Nah, kalau kemudian karirnya terhambat gara-gara melakukan unproper, tindakan-tindakan unproper atau yang melanggar etika, nah itu kan kemudian menjadi flagret kan. Ya, akhirnya kan ditandai ini orang. Nggak akan nanti mereka akan jadi naik promosi ini, promosi. Pak Karso, ini tadi uraian dari Ketua Komisi Kejaksaan kan sebenarnya sudah luas ya, dari persoalan hukum secara umum, kondisi integritas kejaksaan, dan harapan positif terhadap kinerja yang selama ini sudah berjalan. Kalau sebagai tokoh masyarakat, apa yang bisa Pak Karso sampaikan ke pemirsa semua ini? Ini belum tentu mewakili ya. Tapi baiklah, saya kira ada beberapa hal ya, para sedulur semua, kita semua berharap bahwa hukum itu harus dihormati ya, hukum itu harus dipatuhi oleh semua. Artinya dengan seperti itu, hukum harus berlaku adil tadi istilahnya Pak Ketua ya, jadi tidak memihak, sehingga tidak ada kesan bahwa istilahnya apa, itu hukum hanya tajam ke atas tapi tumpul ke bawah, itu misalnya seperti itu ya. Yang kedua, masyarakat saya kira harus betul-betul tadi, karena belum meratanya istilahnya kesadaran hukum tadi, itu harus itu dianggap sebagai satu kebutuhan bagi masyarakat sendiri. Jadi jangan hanya menyerahkan kepada terserah siapa begitu pihak tertentu, tapi masyarakat sendiri harus memiliki pemahaman yang benar tentang hukum itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi ini dan dengan demikian maka insya Allah akan terjadi kepatuhan ya dari masyarakat yang tahu, oh hukumnya begini, sehingga kami akan melakukan atau menghindari satu yang tidak boleh, seperti itu. Nah, yang ketiga tadi disebut tokoh, itu menurut saya tidak ada lain kecuali tokoh-tokoh masyarakat itu harus menjadi teladan, menjadi contoh itu. Nah, kita ini kan sekarang sudah mulai kekurangan atau bahkan minus keteladanan ya, gitu. Ini yang sangat penting masih menurut saya. Jadi kalau para tokoh itu menjadi panutan, masyarakat saya kira akan ikut. Ini akan ya, namanya tokoh kan harusnya ya apa namanya, kesadarannya lebih tinggi gitu ya, dan insya Allah semua lapisan masyarakat akan mengikuti begitu. Nah, yang terakhir menurut saya adalah tadi yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa pemerintah, para penegak hukum gitu ya, dalam hal menerapkan hukum itu tidak ada pandang istilahnya pandang bulu lah ya, itu ya. Artinya harus istilahnya berperilaku adil gitu ya, transparan ya, seperti istilahnya, atau tepatnya tadi profesional, karena sebagai misalnya jaksa atau polisi atau apa seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu hukum itu ya boleh dilatihkan, boleh disuluhkan, tapi realita di lapangan juga harus saling mengisi begitu. Dengan demikian maka
insya Allah ya cara-cara seperti ini akan menyebabkan ya negara ini akan lebih sejahtera, aman, tentram ya, kira seperti itu. Itu Mas Is. Ya. Saya kira itu adalah harapan bagi banyak pihak Pak Karso. Betul ya. Dan sebelum kita mengakhiri, saya ingin tanya satu hal ke Pak Ketua Komisi karena kasusnya sedang ada. Revisi KUHAP. Pada satu sisi ada teman-teman kepolisian yang ingin penyidikan tuh di kepolisian semua, jaksa penuntut. Tapi di sisi lain jaksa ya seperti sekarang bisa menjadi penyidik, penuntut. Itu seperti apa kalau dalam format revisi KUHAP itu? Ramenya itu pasca Lebaran kalau tidak salah itu. Jadi tapi kemudian terjadi ya bahasanya adalah negosiasi pembahasan lah ya, negosiasi pembahasan. Akhirnya jaksa tetap bisa melakukan proses penyidikan, polisi tetap bisa kemudian melakukan penyidikan. Bahkan kalau saya dengar di kesepakatan antara timnya pemerintah dengan DPR itu, ya kondisinya status quo hanya kan yang kita lihat kan di Integrated Criminal Justice System. Itu kemudian diakomodasi. Jadi nanti justru jaksa itu memiliki kewenangan untuk kemudian biar proses P19 itu tidak bolak-balik. Oh, ya, tidak ada indikatornya. Kan, selama ini kan hanya bolak-balik berkas bolak-balik berkas dan nanti koordinasi dan komunikasi itu diintensifkan dan kemudian ada buktinya. Apa bukti koordinasi? Berita acara. Itu sehingga lebih padu antara kepolisian dan kejaksaan. Selama ini kan kayak ada terpisah ya. Dalam bahasanya Pak Wamen itu kan diferensi fungsional yang spirit of power. Nah, itu yang kemudian diferensi fungsionalnya tapi tidak separation of power, tapi distribution of power saja. Jadi distribusi bahwa kewenangan utamanya memang penyidikan, tapi bukan berarti penyidikan itu menjadi 100% mutlak. Tetap ada lembaga kontrolnya. Kewenangannya penuntutan, tapi bukan kemudian 100% penuntutan itu mutlak ada lembaga kontrolnya. Makanya itu namanya distribution of power. Oh gitu ya. Kalau pendapat Pak Ketua soal restoratif justice, Ketua yang jawab ini dulu, dosen dulu apa restoratif justice. Nah, saya kemudian menerangkan perjalanan di KUHAP seperti apa. Restoratif justice itu intinya adalah ada spesifikasi tindak pidana tertentu yang tidak harus diselesaikan lewat proses peradilan. Oh, bisa itu ya. Jadi kalau orang berkonflik itu tidak usah harus mesti ke pengadilan, tapi kalau bisa damai seperti itu ya. Nah, itu yang kita dapat info dari Ketua Komisi Kejaksaan sehubungan dengan revisi KUHAP, Pak Karso. Jadi kalau dulu itu restoratif justice itu kan diatur di aturan-aturan internal ya. Jadi ada Badilum Mahkamah Agung, terus kemudian ada di Perkap Polri, ada juga di Perja Peraturan Jaksa Agung. Nah, kalau kita lihat sebenarnya elit regel ini berupa kebijakan saja kan, belum aturan yang menjadi norma positif. Karena kalau kita lihat tidak ada aturan santolannya, kalau dalam bahasanya itu aturan payungnya nggak ada. Aturan payungnya itu kan harusnya undang-undang, tapi nggak ada undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang restoratif justice satupun. Sehingga kalau kita mengatakan apa basis penyelesaian restoratif justice-nya, dasar hukumnya nggak ada. Dasar kebijakannya adalah tadi peraturan Jaksa Agung, peraturan Kapolri dan segala macam. Nah, dalam perubahan KUHAP ke depan yang sebagai pendamping KUHP yang akan berlaku tahun 2026 tahun depan nih, itu restoratif justice diakomodasi dalam sebagai mekanisme. Tapi mekanisme ini nanti jadi seragam. Jadi tidak kemudian Polri bikin sendiri, Jaksa Agung sendiri, Mahkamah Agung bikin sendiri. Nah, semuanya restoratif justice nanti tetap harus lewat pengadilan. Penetapan bentuknya. Penetapan. Jadi ketika prosesnya di kepolisian, ya kepolisian akan memintakan penetapan di di pengadilan. Nah, karena selama ini juga kan tidak ada. Kalau misalnya orang mencuri motor atau mencuri handphone selesai dengan RJ, terus kemudian dia mencuri lagi
itu disebut residivis apa tidak. Problem norma hukum ini kan harus diakomodasi. Makanya sebagai bentuk akomodasi kita juga mengusulkan juga bahwa restoratif justice itu harus diakomodasi dalam KUHP ke depan. Salah satunya adalah nanti baik kepolisian maupun kejaksaan yang akan melakukan RC itu harus membutuhkan penetapan di pengadilan. Sehingga tidak bisa juga sewenang-wenang bahwa akomodasi humanis ke bawah tetap, tetapi basis kepastian hukum tetap juga diakomodasi. Jelas saya Pak. Jadi Pak Karso tadi kita dapat info banyak dari Profesor Pujiono soal penegakan hukum, soal isu-isu terbaru, legislasi dan seterusnya. Tapi karena kita punya keterbatasan waktu juga, monggo Pak Karso jika ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Sedulur, saya kira banyak hal tadi sudah disampaikan, tetapi saya mencatat bahwa hukum itu bukan sekedar persoalan pasal-pasal ya. Betul. Tadi restorasi justice tadi kan, seperti itu ya. Nah, adalah juga perwujudan bagaimana keadilan itu ditegakkan, dan karena itu maka keadilan harus hidup dan ditegakkan terus-menerus di masyarakat, itu poinnya. Yang kedua tadi bahwa ternyata di desa-desa itu tadi kalau dari pengetahuan hukum ya, mungkin tidak semua orang atau belum tahu, misalnya contohnya cekcok rumah tangga gitu ya. Ini kan sebenarnya juga bisa berdampak hukum. Mungkin juga istilahnya perlu dilaporkan, itu juga boleh kan, melaporkan seperti itu ya. Ya, ada yang perlu, ada yang enggak. Seperti itu ya. Tapi yang paling banyak misalnya begini, kejadian-kejadian orang dalam transaksi jual beli, ya kadang-kadang tidak terlalu detail melihat persaingan orang, padahal mungkin di situ detail. Nah, ini juga butuh hati-hati seperti itu ya misalnya ini. Dan karena itu maka pengetahuan tentang hukum menjadi mutlak penting bagi semua lapisan masyarakat, itu poinnya lah. Ini kalau yang merasa belum tahu berarti harus belajar, bertanya, saya kira seperti itu ini. Dan karena itu marilah kita bersama-sama ya dalam hal ini, mulai dari yang kecil tadi, mungkin anak-anak kita ya Pak Ketua ya, itu ya disadarkan tentang hukum itu, kanan kiri kita, anggota keluarga kita sebaiknya seperti itu. Dalam hal pengetahuan tadi jangan takut bertanya kalau tidak tahu, kan seperti itu ya. Ini kadang-kadang orang, wah nanti daripada berurusan dengan hukum nggak usah tanya, tidak berani tanya seperti itu. Dan saya kira juga jangan segan menyuarakan keadilan, itu penting sekali. Meski hanya mungkin ya tidak terlalu lantang, misalnya dari seperti kita ini dari serambi apa namanya, serambi seperti itu jadi penting sekali gitu ya. Nah, itulah saya kira yang terakhir, saya percaya sedulur, kalau masyarakat itu sadar hukum, maka insya Allah negara kita ini akan lebih kuat ya. Insya Allah. Gitu ya. Iya, matur nuwun. Matur nuwun juga Ketua sudah meluangkan waktu untuk kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama Pak Is, Pak Karso. Matur nuwun. Pemirsa, demikian percakapan kita dalam Lincak Pak Karso bersama Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono. Mudah-mudahan apa yang dipercakapkan pada kesempatan ini akan membawa hikmah positif, dan terutama adalah keinginan agar mendorong hukum supaya bisa menciptakan keamanan, ketertiban, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Amin. Sekian perbincangan kali ini, jumpa kembali dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih.